Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di perkebunan kopi milik Mas Siarto. Di sini saya akan membahas jenis-jenis macam bentuk setekan. Yang pertama yaitu stek lancuran. Stek lancuran ini dia sama dengan pohon kopi seperti biasanya, hanya bentuknya batangnya kecil, diambil dari bibit yang unggul dan memiliki batang yang lembut, yang mudah diambil buahnya ketika pas panen, dan memiliki dompol buah yang rapat. Yang kedua yaitu jenis setekan payung. Ini setekan payung. Dia berbentuk payung melingkar. Jadi ada dua macam bentuk setekan. Yang pertama tadi yaitu setekan lancuran, yang kedua yaitu setekan berbentuk payung. Dan jenis-jenis setekan itu memiliki banyak sekali jenisnya. Yang saya pegang ini yaitu jenis setekan tinggi ari besar. Dia memiliki jenis tinggi ari yang memiliki dompol yang besar. Kelebihannya dia memiliki dompol yang besar, tapi kekurangannya jarak antara dompol biji kopi itu memiliki jarak yang sedikit jauh, tidak begitu rapat, berbeda dengan tinggi ari yang kecil. Nanti saya kasih tahu bagaimana bentuk tinggi ari yang kecil. Ini dompolnya masih muda dan akan semakin membesar ketika dia sudah tua. Kita keliling lagi. Ya. Yang ini yaitu jenis setekan dengan klon atau bibit. Kalau di sini disebut dengan tugu bingko. Ada juga yang menyebut dengan tugu sari. Tugu bingko ini dia tidak memiliki dahan seperti tinggi ari yang memiliki dahan, tapi dia hanya berbentuk ranting. Dari pangkal setekan dia hanya terdiri dari ranting-ranting yang langsung diisi buah, tidak memiliki dahan atau seperti tulang ikan yang ada dahan kemudian ada ranting-rantingnya. Dan ketika pasca panen, dahan yang sudah dibuang kemudian kita pelihara dahan yang masih muda. Jadi hanya terdiri dari dahan. Kelemahan daripada setekan tugu bingko ini yaitu setekannya terlalu banyak tumbuh wiwilan, dan jika wiwilan ini tidak sering dibuang maka akan menyebabkan kerontokan. Jadi tugu bingko ini kelemahannya terlalu banyak tunas
tunas air maupun tunas cacing. Ya, kita lanjut. Ya, yang satu ini yaitu kalau di sini disebut dengan stekan bangkalan. Stekan bangkalan ini memiliki dahan, rata-rata memiliki dahan yang panjang, kemudian memiliki cabang dahan yang kecil-kecil, kemudian diisi ranting-ranting. Kekurangan daripada klon ataupun bibit bangkalan ini yaitu dia mempunyai buah hampir sepanjang tahun dan hampir memiliki buah masak setiap bulan, dan ketika pas waktu musim panen buahnya habis. Jadi bisa disebut bangkalan ini kopi penyelang atau hanya terdiri dari kopi-kopi untuk hasil bulanan, karena setiap bulan hampir ada buahnya dan selalu ada yang masak, tapi pas waktu panen besar buahnya tinggal dikit atau habis. Itu kelemahan daripada bibit bangkalan. Tapi keunggulan dari bibit bangkalan, dia memiliki buah yang kecil dengan kulit yang tipis hingga memiliki bobot biji yang berat, yang padat dan berat. Ya, kita lanjut lagi. Kita keliling lagi. Ya. Ya, yang saya pegang ini yaitu kelon juga, kelon tinggi ari. Tapi di sini tinggi ari biasa atau disebut juga tinggi ari kecil. Bedanya dengan tinggi ari besar tadi yaitu jenis buahnya, hingga dia disebut dengan tinggi ari kecil. Dan kelebihannya yaitu dia memiliki jarak dompol yang rapat. Dompol yang rapat. Ini jarak dompol yang rapat. Kita lihat di sini, dompolnya rapat. Jaraknya cuma sedikit dari tiap dompol. Berbeda dengan tinggi ari yang besar tadi, yang jaraknya sampai 3 jari sampai 4 jari, di sini cuma 1 jari. Nah, jarak dompolinya. Tapi memiliki buah yang lebih kecil daripada tinggi ari yang besar tadi. Ya, kita lanjut lagi, kita keliling lagi. Kita keliling lagi. Ini stekan, kalau di sini disebut stekan ranau. Ya, stekan ranau dia sama dengan stekan tugu hijau, hanya terdiri dari ranting dan memiliki buah yang sedang. Tapi dia tidak terlalu banyak tunas seperti dan daun seperti ini tugu bingkok tadi. Dan buahnya tidak juga terlalu besar.
tapi sedikit besar daripada tugu bingkok tadi. Dia juga sama terdiri dari ranting, tidak memiliki dahan, tapi bedanya ranau memiliki cabang ranting daripada ranting ya, dia jadi setelah ranting dia memiliki cabang lagi, yang kebanyakan oleh petani itu dipelihara. Beda dengan tugu bingkok tadi yang hanya terdiri dari ranting dan wiwilannya kecil-kecil yang tidak bisa dipelihara dan tidak akan menghasilkan buah. Ini ranau. Ini ranau. Kita keliling lagi. Ya, yang di depan saya ini yaitu kelon yang di sini saya akan berikan ulasan sebagai ulasan terakhir, yaitu kalau di sini disebut dengan tugu hijau. Jadi memiliki dahan dan ranting yang panjang, juga memiliki setelah dahan yang besar memiliki dahan kembali, dan setiap dahan diisi oleh ranting-ranting seperti ini. Jadi panjang-panjang. Ini batang, kemudian setiap batang memiliki dahan sebagai penyangka, dan kemudian setiap dahan diisi oleh dahan lagi, kemudian baru di ujungnya diisi ranting-ranting. Kelebihan daripada tugu hijau ini, dia semakin tahun batangnya semakin kokoh dengan memiliki dahan juga yang semakin besar. Dan setiap tahun jika melakukan perawatan yang benar, hasilnya akan semakin meningkat karena memiliki dahan-dahan yang semakin banyak dan ranting-ranting yang semakin banyak juga, hingga menghasilkan gugus buah yang semakin banyak. Itu kelebihan daripada tugu hijau. Dan satu lagi kelebihan daripada tugu hijau ini, dia tahan terhadap hama. Hama di sini seperti hama jamur upas. Jadi berbeda dengan tugu bingkok ataupun tinggi ari yang sering terkena jamur upas hingga dibutuhkan perawatan yang maksimal dengan penyemprotan pestisida atau penyemprotan hama. Tapi tugu hijau ini mempunyai daya tahan yang cukup kuat terhadap jamur upas. Berbeda dengan tinggi ari yang rentan terhadap jamur upas hingga membutuhkan perawatan yang ekstra. Tapi kelemahan daripada tugu hijau ini yaitu dia dalam waktu penyetekan hingga panen membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun baru menghasilkan buah, baru kita mendapat hasil atau dia mempunyai
berbuah. Beda dengan tinggi ari yang hanya butuh waktu setengah tahun atau berkisar 6 bulan 7 bulan sudah menghasilkan atau berbunga atau sudah menghasilkan buah. Misalnya kalau tinggi ari, penyetekan dilakukan biasanya bulan 11, bulan 12. Pas bulan 5 atau bulan 6 tahun berikutnya itu sudah menghasilkan buah. Tapi kalau tugu hijau itu belum. Karena kalau tugu hijau, misalnya kita penyetekannya dimulai bulan 12 atau bulan 11, itu tahun berikutnya kita belum dapat buahnya. Tapi dia butuh lebih dari 1 tahun baru dapat buahnya, karena tahun pertama dia hanya memanjangkan ranting atau dahan. Tapi ketika dia berbuah, dia karena banyak dahan dan ranting bisa menghasilkan dalam satu pohon, jika perawatannya baik, bisa menghasilkan 1-3 kg biji kopi. Oke, itu saja. Sekian ulasan saya terhadap jenis-jenis stekan ataupun bibit ataupun klon pohon kopi yang ada di kebun Mas Tirto ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.